Halo, selamat pagi. Selamat bertemu lagi bersama saya di PPKM. Pagi-pagi kita merenung. Oke guys, jadi pagi ini kita akan bahas dengan tema kenapa harus diam ya. Di zaman ini, dunia semakin berisik. Media sosial, berita, hiburan, dan berbagai tuntutan hidup terus-menerus menuntut perhatian kita. Tanpa sadar, kita sering terhanyut dalam arus kebisingan ini, terburu-buru dalam mengambil keputusan, gelisah akan masa depan, atau bahkan takut tertinggal oleh perkembangan zaman. Sayangnya, seni keheningan telah hilang dari dunia yang sibuk ini, di mana kebisingan dan percakapan selalu ada. Tapi bagaimana jika waktu yang kita pilih untuk tidak berbicara sama kuatnya dengan saat-saat kita berbicara? Seberapa sering kita berhenti dan merenungkan apa arti dari keheningan kita? Salah satu seorang filsuf pernah berkata, lebih baik tersandung dengan kaki daripada tersandung dengan lidah. Pepatah bijak ini mengajukan pertanyaan mendasar pada kita. Berapa kali kita merasa menyesal setelah mengucapkan sesuatu dengan tergesa-gesa atau karena amarah? Kita juga memiliki kewajiban untuk menggunakan keheningan sebagai alat untuk pertumbuhan dan kedamaian. Bayangkan menghadapi tantangan hidup dengan kepercayaan diri dan tenang, di mana keheningan kita berbicara lebih keras daripada kata-kata yang bisa diucapkan. Filosofi Stoikisme masih kembali menjadi pembahasan kita hari ini. Mereka juga mengajarkan bahwa keheningan bukan hanya ketiadaan ucapan, tetapi sebuah respon yang mendalam dan telah dipilih dengan hati-hati. Keheningan adalah kekuatan yang aktif dan berdaya, sebuah rencana yang dapat membantu meredakan pertikaian, melindungi kita dari bahaya, dan membantu kita untuk memahami. Sebagai orang Kristiani, pernah gak kamu marah sampai ingin meledak dan akhirnya malah bikin kamu menyesal? Ketika kita marah, seringkali kata-kata yang keluar dari mulut kita bisa saja melukai orang lain. Kemarahan dapat menghinggapi siapa saja. Pemicunya pun dapat dari mana saja, mulai dari masalah diri sendiri sampai pada fitnah yang keluar dari mulut orang-orang yang dengki. Efek stres yang diakibatkan oleh masalah ekonomi kerap juga memicu banyak kemarahan di dalam rumah tangga. Di tengah kemarahan tak jarang muncul keinginan untuk segera memuaskan hati untuk melampiaskannya. Membela diri, mengumpat, mengutuk, membeberkan keburukan orang lain, hingga mengutip ayat dengan maksud untuk menghakimi sesama. Terlebih di masa kini, kita dimudahkan dengan sarana yang sangat praktis, yakni melalui media sosial. Kita menggunakan media sosial kita untuk marah-marah. Kemarahan memang hal yang wajar, tetapi bagaimana kita merespon hal itu adalah kunci agar kita tetap hidup dalam kehendak Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 4 ayat 5, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu tetapi tetaplah diam. Ayat ini mengingatkan kita bahwa emosi marah hanya untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa. Ketika emosi itu sudah menguasai hati kita berdoa kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang menenangkan hati kita dan memberikan hikmat untuk menyelesaikan persoalan dengan kasih, bukan dengan amarah. Selain itu, seringkali kita berdoa, kapan Tuhan ini berakhir? Kapan Tuhan ini selesai? Dan seringkali Tuhan bilang begini sama kita, diam di situ dulu, karena aku sedang bekerja. Dan kita tidak pernah tahu, sampai akhirnya semua sudah selesai, di situ kita baru dibukakan hatinya. Itu sebabnya Roma 8 ayat 28 berkata, hari ini saat ini baru aku tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi jangan terlalu negatif thinking sama Tuhan. Jangan berprasangka buruk dulu sama rancangan Tuhan. Maka diam menjadi sarana yang lebih baik untuk menghindari dosa. Menahan diri untuk tidak mengumbar emosi negatif tentu akan membuahkan hasil yang lebih baik daripada sekedar mendapatkan kepuasan sesaat. Mungkin dengan diam kita tampak lemah, salah, dan kalah. Dengan diam kemarahan kita seakan tak tersalurkan. Namun memilih diam akan menjadi lebih bijak daripada membela diri dengan menjatuhkan orang lain. Bukankah Yesus pun memberi teladan demikian? Jika kita merasa harus berbicara, berbicaralah kepada Tuhan. Diam, ambil nafas sejenak, lalu pikirkan respon terbaik. Dan saat tidak tahu faktanya, lebih baik diam daripada menyebarkan kebodohan. Bicara hanya jika kamu benar-benar paham. Saat orang lain sedang curhat, kadang mereka butuh didengar, bukan butuh diceramahi. Jadi dengarkan tanpa menyela,
Saat kata-kata tidak diperlukan, tindakan lebih kuat daripada kata-kata. Jika bisa menunjukkan dengan perbuatan, tak perlu banyak bicara. Kebijaksanaan bukan soal bicara. Kata-kata itu seperti pedang, salah ucap bisa melukai. Kita harus tahu kapan harus diam dan kapan harus berbicara. Jangan terlalu sering berbicara. Orang jadi menyepelekan apa yang akan kamu katakan. Oke, saya akan menutup hari ini dengan quotes, yaitu diam bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Dalam diam kita bisa semakin jelas mendengarkan suara Bapa. Amin, saya berdoa kiranya Tuhan memberikan kita rasa untuk bisa mengendalikan amarah kita, emosi kita, dan kita memilih keheningan dan diam di dalam Tuhan. Amin, selamat beraktivitas saudaraku.